ada bersama dengan kita. Setiap hari aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana ku pergi, sama kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta semuanya dari dunia. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan yang terbaik. Kita mau memberi untuk Tuhan. Kami juga mengundang kakak-kakaknya untuk dibantu. Boleh untuk kantong persembahannya boleh diedarkan. Mari adik-adik kita sambil nyanyi lagi. Lebih keras lagi, lebih semangat lagi, oke? Oke. Karena kebesarannya, dia buat semuanya
kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan, kami siap Tuhan untuk menjadi bejana-Mu. Mari sama-sama adik-adik kita tenang, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita naikkan puji dan sembah kita hanya kepada Tuhan. Menyembahmu
Sebab kami tahu Tuhan, Kaulah Allah satu-satunya dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari Minggu yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama di gereja ini Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan yang ajar setiap kami Tuhan untuk duduk, diam, taat, mendengarkan para coach yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kakak berkata, tahu nggak? Nah ini ada personil baru, sini masuk dulu. Ayo sini. Jadi games kakak berkata itu kalian harus taat, harus menuruti instruksi yang kakak kasih. Misalkan kakak berkata duduk. Nah kalau depannya ada kakak berkata kalian harus ikutin. Tapi kalau depannya nggak ada kakak berkata jangan diikutin. Misalkan nih ya, ini pemanasan ya, coba ya ikutin ya. Kakak berkata duduk. Berdiri. Nah itu tuh paham kan kayak gitu kan? Kakak berkata berdiri. Kakak berkata geser ke kanan. Ke kanan. Mundur. Yang ini mundur. Nah kan luas ya. Oh ini kesinian, sini perli. Nah, begini gimana Om Cetung? Ini sini, geser lagi sini. Di sini dong. Lingkaran kali belakangin. Nanti ngebelakangin. Ibadah di ruang kelas 3 direkam buat ini, buat nanti di YouTube. Teman-teman yang nggak datang bisa ini ibadah. Nah, gitu ya, paham kan? Sekarang kita mulai beneran ya, serius ya, yang serius. Ntar ada hadiahnya, bener nggak, Kak Meje? Ada hadiahnya ya. Mulai ya. Kakak berkata, angkat tangan kanan. Turunin. Terkecoh. Kasih kesempatan lah sekali ya. Sekarang mulai beneran nih ya, langsung gugur ya. Turunin aja dulu, turunin. Gugur di tengah aja lah ya. Yang gugur ke tengah. Yang gugur ke tengah ya. Yang gugur ke tengah. Ayo, kakak berkata turunkan dulu tangannya. Siap. Kakak berkata lompat. Kakak berkata dadah. Kakak berkata tepuk tangan. Berhenti. Siapa yang berhenti? Siapa yang tadi berhenti? Jujur, ayo jujur. Oke, kau ini juri ya. Jadi mulai lagi dari awal nih, baru ada juri. Gimana? Kakak berkata berhenti. Nah, bener ya, ini beneran mulai nih ya. Udah ada jurinya nih ya, udah beneran mulai nih. Sini geser lagi deh, kalau gitu. Kakak berkata angkat kaki 1. Kakak berkata turunin. Kakak berkata angkat tangan. Turunin. Yang pegel tuh kayaknya tuh. Kakak berkata turunkan. Kakak berkata duduk. Jongkok. Kakak berkata berdiri. Tepuk tangan. Kakak berkata tepuk tangan. Berhenti. Kakak berkata berhenti. Kakak berkata teriak amin. Valen teriak enggak? Kakak berkata duduk. Berdiri.
Ih udah pada ini loh sekarang, tidak terkecoh lagi. Kakak berkata, bangun. Lompat. Kakak berkata, tepuk tangan. Kakak berkata, berhenti. Naikin kaki. Angkat tangan. Oh. Kakak berkata, pegang hidung. Pegang kepala. Samir. Wah, udah cukup ya. Udah cukup, udah berapa orang nih yang salah? 6. Nah, dari games kakak berkata ini kita belajar untuk taat mana yang harus kita ikutin, mana yang tidak boleh kita ikutin, kayak gitu. Sekarang mau kita cari sampai berapa pemenang nih yang di sini? Kita cari 3 pemenang. Coba kakak Meje bikin instruksi Kak Meje, yang sulit Kak Meje. Oke. Kakak berkata melompat, kakak berkata jongkok, berdiri. Ya, udah lama bertiga nih. Ayo bertiga. Oke, siap. Konsentrasi. Kakak berkata angkat tangan 1. Kakak berkata berdiri. Kakak berkata lompat. Itu belum disuruh turun, kamu udah turun tangannya, ayo. Oke ya. Kakak berkata turunkan tangan. Kakak berkata lari di tempat. Berhenti. Oke, Kak Michelle. 4 orang nih ya, kita cari 1 lagi nih. Oke, kakak berkata berhenti dulu. Oke, siap. Konsentrasi. Kakak berkata angkat 2 tangan. Turunkan. Kakak berkata angkat 1 kaki. Melompat. Oke, kasih tepuk tangan buat Pibi, Ilaria dan Steven. Oke. Tes 1, 2, 3, oke. Wah luar biasa. Hari ini rada spesial, kenapa di sini? Karena ada pengobatan gratis di bawah. Jadi markas kita nih, yang ruang kana itu kita mau nggak mau tiap kali nanti ada ada pengobatan, kita ke sini. Atau ada rencana, kita ada kelasnya nanti yang di bawah di lantai 2, nanti kita rapikan. Yang gudang, sebetulnya itu dulunya bukan gudang, memang dulu kelas yang lebih besar, cuman karena nggak ada gudang jadi dipakai sama gudang. Nanti gudangnya kita akan pindah kemungkinan di samping yang ruang kana, jadi kita punya ruangan sendiri, oke? Nanti bantu-bantu ya, kita ngerapi-rapiinnya, ngebersihin kelasnya ya, oke? Jadi pada akhirnya TLC punya kelas sendiri, oke? Setelah 6 tahun ya, oke, tapi makanya kita ngikutin aja gitu kan. Pokoknya kita mengalah karena yang paling gede kan ya. Oke, hari ini kita tadi game yang tadi bicara tentang kita mendengar dan bagaimana kita taat mendengar perintah Tuhan. Kalau kemarin kita belajar bagaimana Salomo dia mendengar perintah Tuhan, dia taat awalnya. Tapi ketika udah sukses itu kan, dia punya istri banyaknya karena apa? Kalau zaman dulu punya istri banyak itu buat memperluas daerah. Jadi ini Mesir, dia pertama-tama kan dia nikah sama putri Firaunnya kan, udah gitu sama raja-raja ngirimin putrinya. Jadi buat berkuasa, makanya Salomo berkuasa. Tapi gara-gara itu jadi mencondongkan hatinya sama Tuhan kan. Nah hari ini kita belajar bagaimana akibat ketidaktaatan itu apa sih. Memang awalnya judulnya
ketidaktaatan membawa bencana. Wah, saya bilang kayaknya judulnya kok sederhanain. Kenapa? Karena kalau bencana, ya kalau orang nganggapnya, wah berarti kalau gitu yang kena bencana alam itu berarti dia nggak taat, atau belum tentu juga gitu kan, bencana itu banyak ya. Tapi satu hal gini, kok mau belajar di sini, akibat ketidaktaatan itu apa sih? Nah, kita lanjutin di 1 Raja-Raja 11, karena banyak nggak apa-apa, kita khusus yang TLC ini kita baca dari Alkitabnya dulu ya, baru nanti kok akan rinciin. 1 Raja 11, pasal 11 ayat 14. 1 Raja-Raja 11 ayat 14, 11 ayat 14 sampai 21. Wah, ini judulnya lawan-lawan Salomo. Akibat ketidaktaatan Salomo, kok ada lawan-lawan Salomo ya? Oke, kenapa nggak langsung aja ya? Tuhan hukum matiin aja semua gitu kan? Nah, 1 Raja 11 ayat 14 sampai yang 20, saya minta satu mic boleh buat nanti ya, mulai dari Mbak Cindy ya. Oke, dari 14 sampai 40, jadi semua kebagian. Oke. Oh ya. Enggak, seorang satu orang satu ayat. Oke. Lawan-lawan Salomo. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, seorang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Enam bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pengawai-pengawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berkata dari Midian lalu bawa sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran. Lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, Raja Mesir. Ia memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepada seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapi dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu berkatanyalah Firaun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau kepadaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu. Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarkanlah juga aku pergi. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Ilyada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Zoba. Ia mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia menguap akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Rehoboam bin Nebat seorang Efraim dan Zereda seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zeroas, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Buda ayahnya. Yerobeam adalah seseorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunannya Yusuf.
Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang yang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. 30. Ahia lalu dikoyokkan menjadi 12 koyokan. 31 boleh. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Kedua. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asytoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. 6. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintah kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Bersama-sama, lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Amin. Wah, kok ini pajak satu-satu nih. Kok mau ngajarin kalian baca firman Tuhan. Kalau kalian cuma baca satu ayat kesimpulan doang di sekolah minggu, itu mungkin kalian kelas yang sebelum ini gitu. Koko pengen di TLC itu, kalau itu kalian baca satu perikop, kalian pelajarin. Nah, di sini tentang ketidaktaatan. Oh, kalian jangan hanya tahu, oh si Salomo kenapa? Kalian ada yang ini nggak? Menyimak nggak? Yang ini berarti ada 3 lawan yang dibangkitkan Salomo. Tadi siapa aja? Hadad dari keturunan Raja Edom. Kedua tuh tadi siapa? Rezon bin Elyada. Yang ketiga siapa? Yerobeam bin Nebat. Nah, akibat ketidaktaatan Salomo itu, dia itu akhirnya pecah kerajaan. Kalian tadi ingat nggak Yerobeam itu berapa suku tadi? 10. Tapi kalian tahu nggak yang keturunan Daud itu berapa suku? Mestinya sisanya 2 kan ya? Nah itu pertanyaan, kenapa cuma 1? Ternyata yang itu cuma 1 suku yang ikut, yang pecah. Jadi Salomo itu gara-gara dosa Daud. Nah maka gini, kalian tidak taat dan taat, Tuhan tetap sama, kasih Tuhan tetap sama, tetap mengasihi kalian. Kalian kasih Tuhan itu kalian mau sebrengsek apapun, Allah kita tadi kalau nyampein tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia Allah yang setia, dia Allah yang baik. Mau sedosa apapun kalian datang sama Tuhan pasti diampuni. Tapi yang jadi masalah, akibat perbuatan kita tetap ada. Kemarin Koko pelayanan penjara. Sebelumnya Koko ke pengadilan. Oh, pengadilan Koko jadi saksi. Jadi kalau di pengadilan itu, nah ini posisinya nih, persis kursi-kursi itu ini pengunjung. Nah ini Koko hakim, ini ada wakil, ada di ujung ini panitera yang nyatetin. Nah yang ini
ada namanya jaksa penuntut. Nah ini pembela. Jadi kalau yang penuntut ini yang ngajuin perkara nih, wah ini si ini nih salah, wah yang ini pembela ini membela yang ini. Tahu nggak dalam hidup ini sama, kita pun Tuhan tuh oke. Kalian minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi akibat perbuatannya, misalnya kok tonjok, lagi pusing sih ini papa tabok gitu sampai giginya copok apa satu, wah hilap, wah kesurupan gitu kan, aduh yuk maafin papa, pokoknya minta ampun, akhirnya yuk maafin, maafin, akhirnya. Tapi kalian tahu nggak apa yang diakibatkan yang koko lakukan, walaupun udah diampuni, akibatnya giginya masih ngompong nggak? Masih ompong. Mungkin luka ya, kok si papa yang biasa meluk aku mukul sampai giginya, kayaknya nangis kayaknya kamu ya pasti nangis walaupun minta maaf, kayaknya ada luka yang terjadi. Nah kalian makanya gini, akibat ketidaktaatan memang Tuhan tuh mengasihi kita, tapi karena ketidaktaatan Salomo ada akibatnya. Akibat ketidaktaatan Daud, nah dulu Daud kesalahan Daud kemarin cerita yang sebelumnya apa? Dia berzina kan, dia ngelihat wanita, siapa namanya? Batseba, istri siapa? Uria. Urianya bukan lagi cuman disuruh perencanaan pembunuhan. Kalau di pengadilan hukum dunia ini itu pasalnya kalau merencanakan pembunuhan mati. Kok gara-gara kemarin di pengadilan, gitu ya. Jadi saksi pun, kok kan jadi saksi kan? Dicecer sama yang si ini, yang penuntutnya. Bapak gini, wah gitu kan. Kita aja benar-benar itu seolah-olah kayak iblis, mendakwa kita. Nah sama, akibat ketidaktaatan Daud, nah akhirnya Daud minta ampun sama Tuhan, diampuni nggak? Bertobat, tapi akibat dosa tetap jalan nggak? Ada. Bayi yang dikandungnya, yang hasil hubungan gelapnya mati. Tapi itulah hebatnya Tuhan ya, itulah baiknya Tuhan. Tuhan tetap mengasihi Daud karena ini jadi udah resmi. Nah anaknya yang dikandung Batseba namanya siapa? Salomo. Firman Tuhan katakan Allah mengasihi Salomo. Waduh, kalau tuh pas dengar Allah masih ngasih Salomo loh. Walaupun Daud benar-benar melakukan dosa loh, Tuhan mengecewakan Tuhan. Tapi dia bertobat dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan dia. Nah ada di Alkitab ada satu raja nih keturunan Daud, dia sama ditulis sama Tuhan, dia bertobat dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Kalau kalian bertobat harus dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Katakan kanan kiri, bertobat dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Nggak cuman bertobat tuh kalau cuman dengan hati, cuman ngomong nanti lupa lagi. Dengan jiwa juga, tapi dengan kekuatan berarti ada usaha. Kalau bertobat tuh harus ada usaha. Nah, bagaimana si Salomo? Nah tadi ini pelajarin lagi nih. Tadi akhirnya Tuhan izinkan. Kalau kita lihat tadi di ayat yang di atas, menariknya gini. Yang membangkitkan lawan itu siapa? Ya, 1 Raja 11:14. Tuhan membangkitkan seorang lawan. Jadi gini, sekarang pertanyaannya, kenapa udah aja Tuhan kalau mau hukum aja, udah aja hukum, terus kan takut kan, orang jadi takut. Tuhan ngehukumnya, jadi takut karena takut. Kenapa enggak? Kalau Tuhan langsung aja berbuat salah, matiin aja udah. Jadi tinggal sisa-sisanya yang nggak berbuat salah, ya kan? Mikir gitu nggak? Kenapa nggak gitu? Pertanyaannya, Bibi kenapa? Kenapa nggak Tuhan bilang gitu aja? Nih semua ini kayak tadi tuh, ya kan? Salah, ngus, gitu kan? Tinggal sisa yang bagus kan? Berbuat salah, mati gitu kan? Tiba kesambar petir, terus gitu tinggal sisa, tinggal sisa 3 orang yang saya nggak salah nih Tuhan, saya, ya kan? Kenapa? Boleh. Kenapa ya? Tuhan nggak gitu aja? Kan jadinya udah dunia tinggal orang-orang yang taat. Nggak ada yang jenis-jenis yang pertama taat, lama-lama nggak taat, dibiarin lagi hidup gitu kan? Kenapa?
Karena kan mau gimana pun seperti yang koko bilang kan Tuhan itu tetap sayang ya sama manusia maupun gimana pun dia salahnya ya kan. Dia kan pengennya tuh yang anak-anaknya itu walaupun udah bersalah pengennya bertobat kan, siapa tahu bisa bertobat gitu, jadi belum langsung dimatiin gitu. Nah, yang benar. Oke, berikan tepuk tangan. Gini, Tuhan tuh pengen ketaatan kita tuh total bukan karena kita takut dihukum. Maka tadi judulnya kok nggak kepake bencana karena ketidaktaatan. Ya kesannya Tuhan itu monster banget gitu. Dan Tuhan nggak mau menjadikan kita robot. Kita robot bukan? Bedanya kita sama robot apa? Kalau robot diprogram nih, kalau punya mesin A harus motong gini, dia mau 1000 biji, dia potong 1000 terus. Selama itu nggak rusak, terus nggak pernah salah. Itu namanya mesin. Dia mau bikin bentuknya kayak gini, mau bentuknya ngelengkung nih, triplek taruh 100 lembar, mau 1.000.000 lembar kan, tinggal enter, jadi percis kayak gitu. Kenapa manusia enggak? Kenapa manusia kadang-kadang Tuhan perintahin ini, kadang taat, kadang enggak. Jadi kita punya yang bedanya, kita punya hati. Kita punya hati nurani. Kita punya jiwa dan roh. Tubuh dan jiwa mungkin punya. Ada yang namanya, makanya hati. Nah, Tuhan pengen menyembah dalam roh dan kebenaran kan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Dia nggak mau cuman kita menyembah karena takut. Jadi kalau kamu ngaku gereja, nanti kamu ketabrak beca, gitu kan. Kalau kamu nggak doa, ya nanti kamu pas main basket patah. Kalau kamu nanti kamu nggak doa, kamu pas ini ketabrak mobil. Kamu kalau nggak ini tiba-tiba kesembar geledek. Kalau kamu ngomong kasar, itu Tuhan nggak kekejam itu. Saya katakan itu ada alirannya tuh yang Koko dulu gitu, Koko dulu sempat berpikir gitu, makanya waduh kalau nggak taat nih kena bencana nih, aduh Koko sakit nih, aduh apa ya, oh bener salah nih, waduh si Rio waktu itu patah, waduh kayaknya Koko dosa apa ya, apa. Jadi segala sesuatu yang ini pasti kita karena kita salah gitu. Jadi kita tuh taat tuh karena kayaknya takut dihukum Tuhan. Saya mau katakan Tuhan tidak sekejam itu. Tuhan tidak sejahat itu. Tuhan sangat baik. Makanya akibat ketidaktaatan Tuhan tuh ngedidik. Makanya Tuhan di situ siapa yang membangkitkan lawan Salomo? Tuhan. Kalau kalian tiba-tiba ada musuh kalian yang bikin nyebelin kamu, ada Camin? Ada. Itu buat membentuk kamu supaya kamu nggak nyebelin, supaya kamu mengasihi, supaya kamu praktek namanya kasih, supaya kamu praktek namanya mengasihi orang yang membenci kamu. Makanya Tuhan ada aja yang nyebelin, ada aja yang kira-kira teman kamu tiba-tiba yang nyakitin kamu. Supaya apa? Kamu melatih ketaatan Tuhan sama Tuhan. Kamu mesti taat nggak? Melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi musuhmu. Wah itu. Nah ini yang luar biasanya. Salomo itu ya bisa dibilang dihukum atau dididik Tuhan. Kalau lebih tepatnya kayaknya dididik ya. Dididik Tuhan sebetulnya. Dibangkitkan lawan. Mestinya nih. Seperti Daud ketika ditegur dia bertobat langsung berbalik dan bertobat. Ini ketika diberlawan dia masih hatinya mencondongkan kepada ilah lain. Seharusnya ketika ada musuh, dia baru bertobat. Oh iya, aku selama ini ditolong Tuhan, dapat hikmat dari Tuhan. Sekarang aku hatinya nyembah ke dewa ini, ke dewa Baal, dewa Astoret semua. Aku harus balik, aku harus musnahkan semuanya. Aku mau berbalik, bertobat sama Tuhan. Menang gak? Musuhnya bakal menang gak ngelawan musuh? Pasti menang seharusnya. Karena Tuhan menyertai. Nah, jadi dalam kehidupan kita, ya soal ketidaktaatan di sini dikatakan dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Oke, tadi sampai mana tadi? Tadi Vibi ya? Terakhir? Oh ya, Sen. Itu ya Rio. Sen. Aneh. Ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Ya, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Semuanya. Makanya Rio ya. Jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Baca lagi. Ya, Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Ini, oke. Jangan sesat. Nah, kalau kalian pikir gini, karena Allah murah hati, oh kita berbuat dosa, minta ampun aja sama Tuhan. Itu berarti kalian mempermainkan Tuhan. Hati-hati. Makanya kalau kalian, aduh nggak sengaja nih, aduh cepet-cepet minta ampun. Makanya Koko tiap pagi, Koko terakhir Koko selipin ya, doa Bapa kami, Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan gitu kan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan tuh ngajarin setiap hari kalau kita doa minta ampun sama Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan kasih perintah juga, selain kita minta ampun, oh harus ngampunin juga orang yang pernah bersalah sama kita. Gitu. Jadi setiap hari, karena setiap saat mungkin kita pikiran kotor, kalian mungkin lagi udah remaja gini menghadapi yang orang-orang nyebelin yang membuat kamu jadi kesal, atau membuat orang kamu jadi iri hati, kamu jadi benci sama orang itu. Tiap hari kamu minta ampun sama Tuhan. Dan kamu harus ngampuni orang itu. Nah, jadi menariknya ini, tadi kenapa Tuhan bangkitkan lawan-lawannya itu ada 3 kan, tadi Hadad dari keturunan Raja Edom, Rezon, ada sejarahnya kalian tadi. Kayaknya Tuhan membiarkan itu, Tuhan memang membangkitkan itu, terutama yang Yerobeam nih. Jadi Yerobeam itu bekas pegawainya, akhirnya Tuhan restui dia jadi raja, bayangin. Jadi Israel, nah ini dalam sejarah ini gini. Jadi kerajaan Israel itu kan dari mulai yang sebut Israel itu siapa? Keturunan siapa? Yang disebut Israel, nama Israel siapa? Depannya Yakub. Itu siapa yang jawab? Benar? Oh itu mah guru ya. Yakub, ya. Jadi dari keturunan Yakub itu 12 suku. Nah ada satu suku, makanya tadi nih pertanyaannya. Dari itu dibagi belah 2, kok ada 10 suku sama satu lagi cuma 1 suku. 1 suku lagi siapa? Ya kita memang dicatat, tapi kok bilang Tuhan karena 1 suku itu milik Tuhan. Lewi itu suku apa namanya tadi? Suku Lewi, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi memang tidak tercatat. Jadi kalau suku Lewi khusus melayani bait Allah. Yang jadi pertanyaannya pada saat raja-raja setelah, nah tadi Daud jadi kerajaan Israel itu, akhirnya kerajaan Salomo, nah terpecahlah 2, namanya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah Israel itu dipimpin oleh rajanya yang tadi namanya siapa? Yerobeam, yang mantannya pegawainya Salomo. Mantan pegawainya Salomo. Nanti minggu depan lebih detail. Nah yang satu lagi yang keturunan Daud, namanya Rehabeam. Nah Daud, Salomo, Rehabeam terus sampai raja itu ada yang taat, enggak taat. Tapi yang pas kerajaan yang di ini garis keturunan kerajaan Israel, dari pertamanya si Rehabeam di awalnya diutus Tuhan, diurapi. Pertama taat, lama-lama enggak taat, langsung nyembah berhala, semua keturunannya nyembah berhala sampai habis enggak tercatat, bubar. Tapi yang ini ada, walaupun akhirnya masuk ke perbudakan Babel, masih si Tuhan sisain. Kenapa? Karena janji Tuhan sama Daud. Jadi makanya ada Tuhan Yesus, percayakan keturunan Tuhan Yesus, nenek moyang Tuhan Yesus siapa? Daud. Jadi luar biasa gini, Tuhan tuh ngehukum, memang kesannya ngehukum. Makanya kok mau nggak mau bilang ngehukum, tapi Tuhan ngedidik, ya. Kalian kalau salah dididik sama Tuhan sampai kalian nangis, kalian sebetulnya bersyukur karena kamu masih dianggap sama Tuhan. Kalau kalian nggak dianggap sama Tuhan seperti kerajaan Israel, musnah, udah nggak dikecatat. Dia cuma merhatiin ke yang keturunan Daud aja. Jadi kalian di sini, kalau kalian masih menghadapi masalah, ada bencana, saya kena sakit kok, aduh saya celaka. Siapa mungkin di sini pernah patah tulang? Angkat tangan. Pernah kan patah tulang?
bukan ya salah satunya bukan berarti karena patah tulang kayaknya kamu berbuat dosa jadi patah gitu kan, langsung dihakimin gitu kan. Siapa yang di sini pernah dioperasi? Pernah juga operasi. Ada yang sini pernah masuk ICU? ICU belum ya, rumah sakit berarti kokor. Ada yang di sini pernah masuk rumah sakit? Sampai semua ya. Ada yang di sini pernah ngalamin tabrakan. Oh, berarti kalau yang tabrakan berarti kamu nggak taat, berarti kamu dosa, enggak juga kan? Apa yang di sini pernah kebanjiran? Saya pernah kebanjiran di waktu di Jakarta. Siapa yang di sini pernah ketabrak beca? Itu keserempet pernah tuh. Lagi jalan gitu. Ya istilah yang Koko pikir gitu. Oh, kalau dulu Koko ngajar gitu. Kamu mesti taat ya. Kamu nanti kalau nggak taat kamu dosa, di sana Tuhan bisa aja kamu keserempet beca gitu. Aduh, kayaknya Tuhan tuh benar-benar jadi algojo gitu, hakim yang memutuskan salah atau sebagai penuntut. Enggak. Tuhan itu hakim yang adil. Dia akan adil. Kalau saat ini Tuhan ngedidik kalian seolah-olah dengan hukuman, orang melihat kalian, ini masuk rumah sakit, Andro berapa hari, Andro, kamu waktu itu patah, operasi, dipijit jadi yang itu alami, itu lama kan? Itu tuh berarti ada yang bengkok tuh, ada yang bisa keluar gitu kan? Koreo sempat dipen nih, kan? Nah, itu tuh seperti mendidik juga gitu. Berarti hati-hati. Mungkin waktu itu kalau Rio mah naik sepeda ya, wah ngebut gitu karena Tuhan didik. Aduh ini jadi kasih tanda ya supaya nanti kemarin baru sepeda. Kalau punya motor, nggak boleh ngebut, apalagi dikepot gitu kan. Jadi ada satu tanda Tuhan izinkan seperti yang Salomo ini. Tuhan izinkan bangkitkan lawan-lawannya yang kayaknya ngerugiin Salomo. Iya, karena di ayat yang tadi selama Salomo ada tuh itu gerombolan itu tuh ada terus tuh. Yang siapa tuh si Rezon, si Hadad itu tuh ada terus. Pokoknya dendam dia sama keluarganya Daud ketika Daud mati dengan si Salomo itu. Pokoknya gimana ini walaupun Salomo akhirnya tetap ada gitu kan, nggak mati dibunuh mereka. Tapi satu hal gitu, Tuhan mesti bangkitkan supaya apa? Mestinya Salomo bertobat. Satu hal, jangan sesat gini. Jadi kalau kalian bertobat, kalian jangan sesat, saya minta ampun, dosa minta ampun. Tuhan ajarkan nggak cuma kita minta ampun juga, tapi kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ingetin nih, kalau kalian mau menabur kebaikan, kalau mau nuai kebaikan, harus nabur kebaikan. Kalau kamu nuai yang tadi Koko ngomong kasar, ngelukain orang, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Orang jadi sakit hati enggak? Sakit hati. Kalau orang sakit hati, dia bakal jadi teman kamu enggak? Enggak bakal mau kan? Kamu harus minta maafnya dengan sungguh-sungguh. Nah, kita belajar, balik lagi. Kalau kemarin kita belajar Salomo hikmatnya, minta doanya yang benar Salomo lah. Dia nggak minta yang lain-lain. Tuhan, saya minta hikmat supaya saya mau ngadilin bangsa Israel, supaya saya bisa dengan bijaksana. Itu doa yang berkenan sama Tuhan dan akhirnya Tuhan jadikan dia raja yang dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta kekuasaan, Tuhan kasih. Tapi satu hal yang tadi menyimpang. Nah, jadi Koko mau contoh di Alkitab balik lagi ke siapa? Tuhan Yesus. Hanya dia yang sempurna. Kita buka di Filipi 2 ayat 8. Oke, Filipi 2 ayat 8 boleh, Stephen? Filipi 2 ayat 8. Bagaimana kalau Salomo bisa tidak taat, makanya Tuhan bangkitkan lawan-lawan untuk ngedidik dia. Nah kalau Tuhan Yesus, contoh teladan Yesus boleh, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Nah ini lambang kasih Tuhan. Kok mau tanya nih kalian yang cowok-cowok, bisa nggak saat itu yang tadi di situ Tuhan akhirnya nggak sampai disalib, udah aja yang tadi musnahin yang orang-orang yang salah, akhirnya bangkitin, ya udah pilihnya yang baik-baik aja, pokoknya yang membunuh dia, yang hianati, udah sisain lah murid-muridnya semua, kasih aja air bah
gitu kan. Bisa nggak? Bisa nggak saat Tuhan Yesus mau disalib, aduh ini udah malaikat turun, cek, semua langsung di bumi hanguskan, bisa nggak? Bisa, tapi Tuhan kan pernah berjanji sama si Nuh, nggak bakal ada air bah lagi, nggak. Tuhan tuh kayak kita hatinya tuh lembut, tapi seperti hakim. Dia membenarkan, tapi dia juga mengadili, harus mengadili. Kalau yang salah tetap salah, kenapa? Nah, kau kemarin pelayan sambung nih, kemarin di pengadilan, terus akhirnya pelayanan ke lapas sama Pak Riki, Abah, ya, suaminya Tante Lia, Mak. Yang tadi, dia kesana pertamanya ada yang masuk, oh ya saya mau pasang badan gini, oh korupsi ketahuan dia ngakuin korupsi. Berapa ratus juta, akhirnya gini, pas kemarin kurus, kok saya mau bertobat, saya nggak mau lagi, saya ini kalau mau mengurangi ini harus ngeluarin uang lagi, udah di penjara harus ngeluarin uang, kenapa? Untung teman-teman yang lain, jangan itu mah oknum, percaya deh kamu ngasih uang pun percuma, nggak ngurangin, ini pasal ini ada yang di situ polisi juga yang masuk penjara, narkoba. Jadi bayang, iya makanya gini, tapi dia bertobat, dibilang saya nyesal, saya setelah itu saya nggak polisi, saya akan hidup baru, saya akan bertobat karena kalau saya balik lagi lingkungan yang sama, dia bilang saya akan keluar. Nah itu pertobatan yang total, saya bilang oke. Walaupun resikonya aduh jabatan hilang, uang hilang, nggak apa-apa, bertobat. Tapi ada yang satu, aduh saya ditinggalin istri, saya aduh ini juga udah mau keluar tapi istri keluarga nggak hubungin, gimana? Cari Tuhan, nanti Tuhan akan gerakkan siapapun, saya bilang gitu. Oke, nah itu bicara tentang gini, kalian berdosa ada hukumannya. Nah konsekuensi kalau di dunia itu harus masuk penjara, nah tapi setelah keluar penjara, oh dia kan akan saya udah penjara, udah bebas, hukuman saya kan udah dibayar kan. Yang jadi masalah ketika dia keluar susah nggak dapat pekerjaan. Itulah yang saya kok bilang itu akibat dari dosa, akibat dari ketidaktaatan. Ada konsekuensi yang harus dibayar. Walaupun mungkin saya kan udah di penjara, saya udah bertobat, saya ngaku nih udah saya balikin lah duitnya. Sekarang dia harus ngeluarin lebih dari yang dia ambil. Sekarang orang tuanya lagi bingung untuk gimana ini, untuk cari duit untuk dia ngurangin hukumannya. Nah kamu bilang jangan main-main dengan dosa. Karena iblis itu dosa itu sangat menarik ya, kenapa sampai si Hawa itu buah pengetahuan baik dan jahat tuh pengen banget diambil gitu. Karena apa? Karena dosa itu menarik. Tapi sekalinya makan, sekalinya diambil langsung masa depan, damai sejahtera nggak ada. Yang tadi ada konsekuensi yang harus diambil. Dosa itu yang tadi kayaknya Daud kalau disuruh kayak manggil Doraemon gitu kan putar balik kayaknya nggak bakal deh, gue nggak mau sekali-kali lah istri udah ada gitu kan, pasti mungkin gitu. Tapi Tuhan balik lagi ngajarin kita yang tadi, ketaatan itu bukan karena kita takut dihukum, tapi ketaatan itu sebagai bentuk kita dididik Tuhan karena kita sama Tuhan. Kalau kamu taat, kamu takut dihukum sama Tuhan? Bukan, karena kamu apa? Kalau kamu taat sama orang tua nih, karena takut dihukum sama orang tua atau kamu karena sayang sama orang tua? Sayang. Jadi kalau kamu taat sama orang tua, sama Tuhan, karena apa? Mengasihi Tuhan. Ya, takut akan Tuhannya dalam arti takut bukan takut dihukum. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Coba, yang tadi, yang pertama kita diskusi nih, nggak semuanya, tapi nanti mic-nya boleh. Sebutkan bentuk ketidaktaatan Raja Salomo dan apa yang terjadi ketika Raja Salomo tidak taat kepada Tuhan. Nah, boleh, Bro. Sebutkan bentuk ketidaktaatan Raja Salomo tadi, kalau dari kita yang bahas tadi. Yang sebelum-sebelumnya, kamu nggak usah lihat ini, yang kamu tahu aja. Yang kamu udah dengar dan kamu udah pelajari. Minggu lalu. Ya. Sebutkan bentuk ketidaktaatan Raja Salomo. Kenapa dia tidak taat?
Apa bentuk dia? Dia ngapain aja sih sampai dia tidak taat? Mestinya Tuhan tuh nyuruh dia apa? Dia apa lagi? Hah? Boleh temennya yang sebelahnya? Hera? Yang minggu lalu. Ya, Jangan lihat Alkitab. boleh yang atau yang nah. Jangan lihat Alkitab. Zina. Ya, dia berzina. Berzinanya dia kalau Daud kan berzina. Kalau Salomo itu apa? Mencondongkan. Ya gini aja, dia istrinya nih banyak, boleh nggak sama Tuhan sebetulnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi yang nggak bolehnya itu, ya kalau zaman dulu sih boleh lebih dari satu ya. Kalau zaman dulu mah gitu ya boleh. Kayak Abraham apa segala. Tapi gini, dia tuh banyaknya itu yang tadi karena kekuasaan dan bukan anak Tuhan kan, bukan dari suku Israel, itu yang salah. Ya, udah gitu apalagi bentuk dia nggak taat sama Tuhan apa? Suruh ngapain? Suruhnya apa? Kalau Tuhan suruh apa ke Salomo? Ketaatannya, nyembah siapa mestinya? Nyembah Tuhan, tapi istrinya kan nyembah berhala gitu. Ya, benar. Oke, lanjut. Coba. Apa yang terjadi ketika Raja Salomo tidak taat kepada Tuhan akhirnya, Re? Akibatnya? Iya. Akibatnya ya tadi ini yang dibangkitkan ya 3 musuhnya kan. Mungkin juga itu emang bentuk Tuhan ngedidik Salomo. Karena Tuhan tuh mau Salomo tuh bertobat gitu. Jadi nggak mau mati sia-sia gitu. Jadi mungkin dididiknya itu tadi dibangkitkan 3 orang yang musuhnya, dan mungkin juga dengan musuhnya itu bisa ngedidik juga Salomo biar bisa lebih baik lagi. Nah, cerita yang Tuhan bangkitkan lawan ini bukan hanya cerita ini loh. Cerita sebelum ini jauh nih, ini kan udah kerajaan ada kan. Bangsa Israel yang dari perbudakan Mesir tuh udah masuk ke tanah Kanan, udah membentuk kerajaan, udah semua suku udah tinggal gitu kan. Tinggal di tanah perjanjian. Nah, sebelum masuk, nah Tuhan sebetulnya udah bilang gini, Tuhan masuk, kan Tuhan membiarkan musuh, ada beberapa musuh yang Tuhan tetap biarkan. Tuhan bilang gini, kalau sewaktu-waktu mereka menyimpang, nah si musuh itu buat melatih. Tuhan bilang melatih bangsa Israel berperang. Dipikir-pikir, kok Tuhan iseng banget ya. Tuhan masih membiarkan ada suku bangsa di sana yang suku asli bangsa tanah Kanaan di sana, ada rajanya, ada pasukannya. Jadi ketika bangsa Israel yang besar itu masuk di sana menguasai itu, disisain. Mereka sih waktu pas awal ketika zaman Yosua, menang, semua tunduk. Tapi dibiarin nggak mati tuh. Tuhan memang nggak biarin mati supaya apa? Kata Tuhan dilatih. Jadi kalau tuh, ada pemberontakan, latihan, ya kan? Kalau petinju ada namanya apa? Kalau petinju, ya kan, sparring partner gitu ya. Supaya apa sih? Kalau petinju nih ada lawannya, dia petinju juga kan? Atau tukang masak? Petinju, ayo lawannya tukang masak gitu kan? Atau petinju lawannya tukang sayur? Atau arsitek gitu. Wah kayak mati langsung gitu kan. Petinju lawannya siapa? Tinju juga, yang bisa tinju juga. Maksudnya apa? Coba. Kenapa Tuhan bangkitkan lawan yang sama-sama ini juga? Petinju sama petinju lagi kenapa? Supaya apa? Valen olahraga atau suka apa? Bola ya? Kamu latihannya mau nggak? Kamu latihan bola sama tukang badminton? Enggak. Nggak bisa ya? Kenapa kamu bertandingnya sama yang bola juga? Supaya apa? Supaya agar sama lawannya. Sama lawannya. Supaya apa? Supaya adil. Supaya apa? Supaya kamu makin jago nggak? Coba kalau kamu bertandingnya kamu sama anak TK aja terus gitu kan, anak TK yang biasa main bola gitu, bola kecil, main pasti menang terus kan, kamu jadi jago nggak? Wah jago-jago, kamu bertandingnya harus, wah menang nih kemarin sama anak kelas 3 SD, kamu menang lagi langsung, wah yang 5 SD, baru yang 6 SD, nggak taunya kamu di lawannya yang SMP, oh SMA, oh yang anak kuliahan kamu lawan, menang, berarti kamu yang jago, kamu atau dia? Kamu kan, kenapa ada lawan? Nah, Tuhan jadi gini,
kamu nggak usah takut sama yang sesuatu yang masalah, bencana, lawan, yang sakit, penyakit, ataupun musuh yang orang membenci kamu, nggak usah takut. Nah, selama kamu hidup benar. Kalau Tuhan memang izinkan itu lagi ngelatih apa? Nah, tanya Tuhan. Ya, ketika kau sakit, Tuhan lagi ngelatih apa? Oh, ngelatih iman koko, melatih keluarga untuk sayang sama koko gitu, ngelatih seberapa besar cintanya sama koko gitu kan, dan terbukti gitu kan. Jadi ketika ada masalah, jangan kamu anggap itu sebagai hukuman Tuhan yang serem banget gitu, Tuhan yang ini. Karena Tuhan gak mau nyiptain kita jadi robot, tapi Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, sebutkan apa saja contoh ketidaktaatan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh? Contoh. Kalau kamu sehari-hari kamu nggak taatnya kayak gimana? Suka agak ngedengerin perkataan orang tua. Ya, tidak mendengarkan perkataan orang tua, tidak taatnya gitu. Oke, lanjutnya. Tidak berdoa saat mau makan. Apa? Tidak berdoa saat mau makan. Tidak berdoa saat makan. Ya, salah satu nggak taat. Ya, itu sih sebetulnya makan itu untuk berdoa, kamu untuk mengucap syukur sama Tuhan ya. Ya, oke. Jadi makan juga harus berdoa ya. Tahu nggak kenapa? Sebelum makan kamu dibiasain berdoa, kenapa? Karena ada kejadian nih. Ketika ada satu hamba Tuhan ke pelosok, dia berdoa kan. Itu tuh si penduduk itu tuh ngasih racun buat makanan si pendeta itu, penginjil ya, bukan penginjil. Dia kan memang berdoa itu karena memang bentuk ketaatan dan mengucap syukur sama Tuhan. Dia doa, makan, nggak apa-apa. Semua tuh ngeliatin. Kapan? Biasa aja gitu. Dia langsung ngakuin, saya udah ngasih racun loh. Dia bilang, oh kamu ini. Dan langsung saat itu mereka bertobat tuh. Sekampung atau apa, dia masuk firman Tuhan. Nah makanya ya kita berdoa itu yang tadi bentuk, selain ketaatan kita bawa serahin nama Tuhan, mengucap syukur, bentuk mengucap syukur. Ketika kita doa makan tuh mengucap syukur, Tuhan saya bisa makan sekarang, Tuhan sucikan, kuduskan ya tadi. Kalau ini makan ini biar jadi energi buat kita. Oke. Apa yang terjadi ketika kita tidak taat dalam mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan? Siapa ini? Selo. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak taat dalam mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan? Kalau kamu nggak taat pernah diapain? Dosa. Hah? Dihukum nggak biasanya? Kamu nggak pakai helm gitu kan, langsung ditilang gitu kan? Salah satu bentuk ketidaktaatan nggak? Ya. Nah, terus contoh itu, ada lagi? Bentuk ketidaktaatan dalam apa yang terjadi jika kita nggak taat? Dihukum. Nggak, tadi mengalami hukuman. Oke, next. Kamu kalau melakukan ketidaktaatin dosa nih, ada damai sejahtera nggak? Jadi artinya salah satu kalau kita nggak taat, kadang-kadang kita damai sejahtera atau senang, atau kita justru nggak ada damai sejahtera. Merasa kayak melakukan kesalahan gitu. Iya, jadi kayaknya aduh nggak layak Tuhan, aduh nggak berdosa. Nah itu kalau kalian bertobat bagus, aduh saya dosa nih, minta ampun sama Tuhan. Tapi si iblis kalau datang bisikin, nah kan lu udah nggak layak kan, lu kan dosa kan, udah ngapain lu ke gereja, ngapain lu doa, udah tinggalin Tuhan. Nah kalau kalian makin ngejauhin Tuhan, nah celakanya itu. Oke, kenapa ini mau ini? Nah, oke, yang terakhir, jika kamu tidak taat, maukah kamu bertobat dan apa yang akan kamu lakukan? Boleh dari yang cewek nih. Sini. Kamu pernah nggak taat kan? Melakukan ya perbuatan inilah gitu kan, dosa atau apapun, kalian melakukan kesalahan. Apa yang akan kamu bertobat? Mau bertobat, apa yang akan kamu lakukan untuk pertobatan kamu itu? Lebih dekat sama Tuhan lagi. Lebih dekat sama Tuhan. Okay. Dan memperbaiki diri. Perbaikin diri, dekat sama Tuhan. Jangan jauhi Tuhan ya. Oke. Amin. Sama sih. Minta pengampunan sama Tuhan. Minta pengampunan. Pengampunan sama Tuhan. Oke. Jadi kalau kamu tidak taat, kamu bertobat, kamu minta pengampunan dari Tuhan. Oke, Bibi.
Oh, soalnya jika kamu pernah tidak taat, maukah kamu bertobat? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau udah tobat itu berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Oke, itu yang namanya bertobat dengan segenap hati, segenap hati, jiwa dan kekuatan. Jadi nggak cuma hanya diomong, saya bertobat Tuhan, saya bertobat, tapi kita melakukan tindakan. Kita nggak melakukan tindakan, jadi harus ada namanya tindakan pertobatan. Sama seperti kita mengaku sama Tuhan Yesus kan, kita harus mengaku sebagai Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selamat, kita diselamatkan, tapi harus ada namanya tindakan iman. Ya dengan apa ya? Ibadah, dengan doa, menurunkan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu tahu dari mana perintah Tuhan setiap hari? Dari Alkitab sama yang diajarkan di sekolah sama orang tua. Oke, sumbernya firman Tuhan ya. Boleh. Kamu masih baca firman Tuhan setiap hari? Ya, oke. Nah, kalian mungkin di sini ada yang baru masuk grup ya. Kenapa Koko tiap hari kirim? Itu Koko bukan, makanya nggak pernah ada hukumannya kalau kalian nggak baca ya. Oh, siapa yang baca? Coba laporin. Oh, enggak. Oh, tetap share gitu kan. Kalian mau baca nggak baca, ya kan? Itu Koko nyontohin bahwa Koko udah bat ini yang kelima untuk ngulang. Jadi kalau kalian satu hari 4 pasal, itu setahun kurang udah bisa. Maka ini dilanjutin lagi, jadi yang sebetulnya ini tahun yang kelima tapi Koko udah hampir setengah yang kelimanya. Jadi kalian tuh gini, mau kamu lagi ada masalah, lagi nggak ada masalah, kamu lagi sakit, kamu lagi sehat, kamu tetap baca firman. Kenapa? Tadi gamenya mendengar. Gimana kalian bisa mendengar perintah Tuhan kalau kamu nggak baca firman Tuhan? Perintah apa? Firman apa? Kan balik lagi di Alkitab. Koko nggak ada alasan sehari pun nggak baca firman Tuhan. Walaupun Koko waktu itu di ICU, rada repot sih waktu itu. Cuman satu tangan karena selang banyak, Koko tetap malahan waktunya lebih banyak. Dan malahan kayaknya Tuhan jawab luar biasa, kayaknya luar biasa Tuhan lawat Koko melalui firman Tuhan. Tuhan kayaknya nguji, nggak jadi alasan lagi di ICU kamu nggak baca firman. Nggak jadi alasan kamu lagi ada masalah, kamu jauh dari Tuhan. Nggak, tapi justru kamu harus dekat sama Tuhan. Ketika ada masalah kamu harus dekat sama Tuhan. Oke, firman Tuhan Koko nggak panjangin. Ada satu hal Koko mau kasih pesan sama Tuhan, sama kalian ini gini. Ketika kalian taat, ingat kamu taat nggak tidak taat, Tuhan tetap mengasihi kalian. Tuhan itu nggak pernah jadi algojo, jadi seperti iblis yang memaksa jadi orang nakutin kamu. Kalau kalian benar baru saya akan berkati. Kalau kalian nggak benar aku akan hukum. Enggak. Tuhan tetap akan didik kamu. Lagi kamu benar pun Tuhan akan kadang-kadang izinkan penyakit, izinkan bencana, izinkan mungkin masalah, mungkin izinkan sesuatu yang aduh ini ada masalah dalam keluarga, keuangan dan sebagainya. Tapi satu hal untuk melatih kalian untuk berharap bersandar hanya pada Tuhan. Sama seperti Raja Salomo, dia Tuhan latih untuk dia hidup takut akan Tuhan, untuk dia hidup tahu bahwa ada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menjamin hidupnya. Nah, di dalam Amsal 13:13 ini sebagai ayat hafalan. Amsal 13:13. Nah, Amsal 13:13. Oke, yang udah dapat katakan yes. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Ulangi 1, 2, 3. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Amsal 13:13. Enggak ya? Oh sorry ya. Ini soalnya dari Cimel. Nah, yang sebelumnya itu yang ini nih. Yang kalau yang di buku itu beda versi ya. Sebetulnya yang bukunya ini nih. Amsal 12 ayat 21. Bolehlah Amsal 12 21 baca dulu karena ini sama Cima diganti. Amsal 12 ayat 21.
Karena ini takutnya disalahartikan. Oke? Amsal 12 ayat 21 boleh? 1, 2, 3. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Kau bilangin ini Raja Salomo yang bilang hikmah Salomo, tapi dia sendiri akhirnya kan melakukan kesalahan juga kan. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saya mau katakan, ya bencana yang ditimbulkan oleh diri sendiri. Ya, jadi ini bencana yang timbulnya itu, tetapi orang pasti akan senantiasa celakanya. Celakanya itu akibat yang ditimbulkan diri sendiri. Tapi bencananya itu kita bisa bencana alam, bencana yang sehari-hari yang mungkin secara umum kita bisa ditimpa. Tapi bencana yang orang lain lakukan sama kita nggak bakal ditimpa, itu yang maksud Salomo. Dia tahu ketika kita dekat sama Tuhan, orang mau ngejahatin kita, yang tadi contohnya doa sebelum makan mau ngeracunin enggak, ada orang mau niat nipu jadi nggak bisa, ada orang niat mau ngejahatin kita, Tuhan enggak, Tuhan lindungin kita, Tuhan nggak membuat kita sampai kita terkena masalah, terkena musibah itu gitu. Ya, oke. Oh, jadi ini oke. Yang ini aja, yang singkatnya Amsal 13:13b, orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapatkan upahnya. Ya. Baca itu Amsal 13 ayat 13b, itu bahasa Indonesia masa kini. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapatkan upahnya. Oke? Ini kalian nggak ada di situ ya? Nggak ada. Berarti ini. Ini versi ya. Baik. Oke, atau ya kalau share di grup. Oh, belum di-share ya kan ya? Maksudnya ya, kok nggak periksa lagi. Oke, ini aja yang apanya, yang ini aja ayat yang kok itu share di yang atasnya. Galatia 6 ayat 7 aja. Oke? Jangan sesat. Nah, kan gampang kan? Galatia 6, jangan sesat, jangan sesat doang. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oke? Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oke, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kembalikan ke Tante Lia. Oke, semuanya udah ngerti ya tentang firman Tuhan hari ini. Jangan sampai tadi ditanya lagi lupa loh firman yang minggu kemarin. Ya jelas banget ya Ko Willy tadi nerangin tentang bagaimana kita harus taat. Taat itu adalah bentuk kita takut sama Tuhan. Bukan berarti kita takut itu macam-macam ya. Takut sama hantu gitu kan. Ada juga itu takut juga gitu kan. Tapi bentuk takut di sini ada kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan kita pasti taat, sudah pasti. Berarti kalau kalian gak taat berarti ketahuan dong kalian itu nggak mengasihi Tuhan, benar nggak? Ya, jadi ketahuan. Nah, bentuk ketidaktaatan tadi kan ditanya juga apa sih kalian sampai bingung? Padahal simple aja. Tuhan bilang jangan berbohong, itu perintah Tuhan. Itu paling simple berbohong itu. Ya, kalian pasti suka berbohong kan? Gak ada yang ngaku ya? Kayaknya anak-anak di sini nggak ada, kayaknya anak-anak yang di luar ya, tentu percaya. Jadi gini, kalau bohong juga itu bentuk ketidaktaatan kita. Akibatnya apa? Gak ada damai sejahtera kata Ko Willy. Kecuali gaya hidup kalian berbohong, ya. Jadi ada dua loh ya. Berbohong itu ketika kita tidak biasa berbohong, mungkin seperti Daud, reaksinya ketika dikasih tahu, dia langsung minta ampun dan bertobat sama Tuhan, ya. Tapi ada konsekuensi yang dia terima gitu kan. Hasil dari tidak ketaatan dia itu akhirnya apa? Membuahkan seorang anak. Tapi anak itu meninggal, ya. Walaupun Daud minta sampai 7 hari itu meminta sama Tuhan, kata Tuhan enggak. Itu akibat dari tidak ketaatan. Ya. Akhirnya cepat kalau Daud itu kan. Nah, kalau Salomo itu berterus-terusan yang tadi Tante bilang, hidup kalian di dalam kebohongan.
Ditanya orang tua bohong, ditanya temen bohong, itu udah kebiasaan. Akhirnya apa akibatnya? Lawannya dia kan sampai 3, kerajaannya dia dipecah gitu kan. Kalian kan gak mau hidup seperti itu. Mungkin akibatnya belum sekarang bohong itu, tapi nanti gitu kan. Ya. Jadi misalkan setiap orang pasti ada jatuh di dalam dosa. Misalkan tidak taat tentang kebohongan, tapi cepet-cepetlah kalian bertobat. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu, oh reaksi kalian seperti ini nih gitu kan. Tidak berterus-terusan tuh berbohong itu gitu kan. Akibatnya nanti mungkin gak sekarang gitu kan. Tapi nanti pasti ada gitu ya. Tante percaya kalian harus punya iman yang kuat untuk taat sama Tuhan. Kalau kalian benar-benar mengasihi Tuhan. Tadi Ko Willy juga bilang, kalau Tuhan Yesus nggak taat, kalian nggak selamat loh. Bisa aja dia lari dari ketika dia mau, dia udah tahu dia bakal disalib, dia bakal disiksa. Makanya di Getsemani dia nangis. Nangisnya bukan nangis air mata loh, darah yang keluar ketika dia nangis. Begitu dia takut, kok takut sih tante, dia kan Tuhan, dia kan Allah. Tapi pada saat itu dia adalah manusia 100%. Kalian pernah takut nggak? Takut menghadapi, aduh kalau ngebohong dimarahin mama nih, kalau ngebohong dimarahin guru nih gitu kan. Itu kan sepele, tapi Tuhan Yesus itu untuk menebus dosa kita itu dia mati di kayu salib loh. Dia harus merendahkan diri, dia diludahi, dia ditendang, dia dihina gitu kan. Kalian sanggup nggak? Nggak sanggup ya. Kalau kita terus berbuat dosa, jahat nggak kita sama Tuhan? Kita terus-terusan tuh nyelipin Tuhan Yesus tuh. Tega ya kalian gitu. Berarti kalian sama dengan orang-orang di masa lalu. Ngeludahin Tuhan lah gitu kan. Nendang Tuhan lah, dengan tidak kalian itu tidak taat dan tidak takut sama Tuhan. Ya. Tante percaya kalau kalian punya iman yang kuat, kehidupan kalian juga di sini kan tadi ayat-ayatnya bagus-bagus banget gitu kan. Kalau orang yang benar hidupnya seperti apa, orang fasik hidupnya seperti apa. Orang fasik itu orang apa sih, tahu nggak? Orang yang suka melanggar peraturan dan perintah, itu orang fasik. Udah tahu lampu merah diterobos, ditabrak, nyalahin lampu merah atau nyalahin Tuhan. Tuhan kenapa saya lagi jalan kok ditabrak gitu kan? Ya itu kan lampu merah, harusnya kalian berhenti gitu. Nah itu juga bentuk tidak ketaatan. Simpel banyak gitu kan. Ya, mungkin itu aja dari tante. Kalau kalian itu menjadi orang Kristen, kenapa sih jadi orang Kristen? Kalian itu pengikut Kristus. Jadi karakter Kristus harus di dalam kehidupan kalian. Ya, Tuhan Yesus suka bohong nggak? Enggak kan? Nah, belajarlah seperti Kristus. Ya, oke mungkin cukup jelas ya firman Tuhan hari ini ya. Dari Ko Willy jelas banget tadi, gitu kan. Jadi dikembalikan lagi sama kalian, bagaimana bentuk ketaatan kalian sama Tuhan, bentuk kasih kalian sama Tuhan. Berdoa makan juga itu bentuk ketaatan loh. Bentuk kalian mengasihi Tuhan dengan mengucap syukur, benar. Benar itu. Tuhan lihat anaknya, aduh benar ya katanya. Sampai ngucap syukur, Tuhan ternyuh loh langsung gitu kan. Padahal cuma ucapan syukur aja. Sama seperti tante nih punya anak, misalkan baru usia setahun. Dia panggil mama aja udah seneng loh. Katanya kan cuma mama doang ya, pertama kata yang disebut atau mama atau papa. Tapi orang tua tuh udah seneng banget gitu. Apalagi kalian duduk manis, duduk di hadapan Tuhan, ngobrol, Tuhan lebih senang lagi. Tante suka seneng ngobrol sama anak-anak. Kalau pulang sekolah, semua cerewet gini, tante dengerin. Seneng. Karena tante masih dipercaya sama anak-anak untuk mendengerin cerita kalian gitu loh. Ya mungkin ada juga orang tua yang misalkan anaknya cerita, kamu sana deh, mama udah capek, misalkan ada juga gitu ya, seperti itu. Kita harus maklum. Gitu kan. Tapi ketika mamanya lagi rehat mungkin bisa cerita sama mama. Seneng loh orang tua seperti itu. Apalagi Tuhan gitu kan. Kalian ucap syukur aja, aduh udah hari ini makannya ini, ditambahin lagi nih makannya ini. Atau janjiannya ditambahin gitu kan. Ya, oke, tante mau kalian taat, berarti kalian mengasihi Tuhan. Kalau kalian tidak taat, berarti kalian bukan orang Kristen yang mengasihi Tuhan kalian. Oke, ya cukup hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi sama Cimeje, kita mau ada lagi game, satu lagi tentang balon ya. Nanti ada hadiahnya loh. Yang tadi ingat, yang 1, 2, 3 juara akan dapat hadiah. Oke, Cimeje. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri. Nanti sama Cicele bakal dibagiin balon. Nah, di balonnya ini 1 orang 2 balon ya, Ci? Apa? Oh, 1 orang 1. Terus nanti ditiup ya, teman-teman. Ditiup sendiri. Hadiahnya ada
Yang bulat-bulat apa? Tebak-tebak. Bukan coklat. Tik-tak. Ya kan, tik-tak kan. Iya. Lumayan buat makan nasi, pakai nasi. Ini pas ada 14. Iya. Ya, tik-tak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya kalau sini kamu, ya pas berarti. Pas 16. 16 oke. Tiup sekarang ya, langsung ya ditiup. Udah dapat langsung tiup. Enggak lah, ini cuma tiup aja biar gede. Ya, langsung ambil, langsung pilih pasangan berdua-berdua, terus tiup balonnya bareng-bareng. Ayo. Berdua-berdua. Ayo berdua-berdua. Bibi sama Perli, ya adek kakak. Jangan kecil, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Udah cukup yuk, oke. Maskernya yuk, jatuh. Yang udah ada pasangannya pegangan coba memisahkan diri. Berdua. Ya, Camin sama Cindy geser. Berdua-berdua cari pasangannya. Udah berdua-berdua, oke langsung nanti Cicele kasih label. Nanti tempelin di balonnya. Masing-masing kasih satu aja. Satu pasang satu. Satu pasang satu. Ya, ditempel. Nih, kamu tulis. Mana balon kamu? Ayo, tuh ditiup. Nih, di balonnya yang Perli tulisin taat. Udah diikat belum? Ikat dulu. Tulisin taat. Tulisin taat, say. Taat. Yang Steven dengar. Setia. Taat. Taat, oke. Sip. Natalia nih taat. Oh, yang siapa sayang? Bunga. Ya, Bunga. Taat. Udah, yang Natalia kan setia. Ini yang Bibi. Oh, yang Perli. Oh, Perli tulis taat. Boleh dong. Oke. Nih. Tulisin taat. Rey, tulisin taat. 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 Nih, aku tulisin dulu taat. Nggak bisa, aku tulisin dulu. Taat. Nah, ikatin. Nggak ada lemnya, nggak apa-apa. Setia. Oke, udah. Jadi Cicele coba tolong jelaskan rules-nya. Nah, jadi kalian nanti berdua-berdua saling lempar balonnya kayak gini nih. Contohin dulu ya. Coba pinjam satu. Pinjam satu. Kami aja pinjam satu. Nah, ini kita saling lempar nih. Jatuh. Ayo, pasangan satu, kamu pasangan satu,
Pasangan 1 sebelah sini, pasangan 2 sebelah sini berhadap-hadapan. Sini di sini. Perli munduran. Nih, di sini. Oke. Steven di sini. Sejajar sama Perli. Bibi rada mundur. Nah, Rio sama kamu munduran lagi. Nah, oke. Jasmine sejajar sama Perli dan kawan-kawan. Nah, Cindy sejajar sama Rio, Pibi sini. Di bawah aja nggak apa-apa, tapi sejajar. Mau lemparnya rada Iya. ngikutin nggak mau ngikutin? Boleh, atau boleh. Gimana dia? Kita pakai Boleh. drum ya bikinnya. Kok benar. Bisa ya? Rada jauh ya. Rada mundur lagi ya. Pibi mundur lagi. Di garis nih. Mundur di garis nih. Rio munduran lagi yuk. Oke. Valen munduran, Valen mundur lagi. Oke, kamu sejajar ya sama Valen ya, Selo ya. Munduran Ray. Oke, Daryl munduran Daryl. Sejajar sama Ray ya. Oke, semuanya ikutin ketukan dari Ko Willy ya. Kita lemparnya bareng-bareng, oke? Oke, siap kok. Oke, kalau yang telat kalah ya. Kalau yang telat lempar kalah ya. Pokoknya harus ngikutin ketukan dari Ko Willy. Ya, jurinya bertiga ya. Siap? Ready? Go! Selo sama Valen sama Ray kelompoknya turun, gagal. Oke, turun ya. Oke, siap mulai lagi ya. Siap Ko Willy. Lempar. Go, Daryl jatuh. Oke, tinggal 2 baris ini. Oke, Ko Willy. Kelompoknya Bunga telat. Oke. Tinggal 4 kelompok nih. Cari 2 kelompok ya pemenangnya ya. Go. Jatuh. Oke, 1 kelompok lagi yang akan digugurkan. Siap-siap. Telat kelompoknya Perli. Oke, sip. Yang menangnya adalah kelompok Jasmine, Cindy, Rio, dan Steven. Oke, ada maknanya ya Cicele ya dari permainan ini ya. Untuk taat dan setia secara bersama-sama itu susah teman-teman. Nggak mudah. Tapi kita semua bisa sama-sama lakuin, sama kayak balon tadi ya, susah dua-duanya untuk ditangkap. Tapi kita selagi kita mau berjuang, selagi kita mau melakukan yang sungguh-sungguh dan terbaik buat Tuhan, pasti kita bisa. Nggak ada yang nggak mungkin ya, karena di awal juga kan pada bisa semua gitu, oke? Oke, langsung aja kita kasih hadiahnya kepada sang pemenang. Yang pertama ada Steven. Oke, Steven dapat 2 nih. Rio juga dapat 2 nih. Pibi juga dapat 2. Pibi dapat 1. Ya, terus Jasmine sama Cindy. Iya, dapat 2 jadinya. Nah, oke. Yeay. Selebihnya dapat balon.
nanti Cicela yang